Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami perkara-perkara yang jauh di luar batas pemikiran kami. Engkau Tuhan yang ilahi. Engkau membuat kami boleh menjalani kehidupan yang Engkau ajarkan kepada kami. Berjalan dalam dimensi ilahi-Mu. Tuhan, Engkau terus mengajarkan kepada kami. Memimpin kami dengan roh-Mu Tuhan. Menyingkapkan pengertian kami Tuhan. Betapa ajaib dan betapa kebesaran-Mu, betapa keagungan-Mu, betapa cinta-Mu itu Tuhan. Melebihi segala-galanya di dalam kami menjalani hidup ini. Bukakan telinga mata rohani kami. Bukakan Tuhan dan buat kami dapat mengerti sehingga kami boleh menerima pengalaman-pengalaman yang daripada-Mu Tuhan. Menerima penyediaan ilahi-Mu Tuhan di zaman-zaman seperti sekarang ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Beri kami pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan saya kasih judul hikmat Allah. Kita lihat Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di ayat 26 kalau kita lihat ya, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia itu tersembunyi. Tetapi sekarang, jadi tiap harinya itu adalah sekarang ya. Dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Terus di ayat 27 dikatakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kita semua, anak-anak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita hadapi, istilahnya kita diambang kehancurannya, tapi kita harus senantiasa ingat Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27, tolong diituin dong. Kolose 1 ayat 27. Tuh di sini dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mungkin di dalam kita menghadapi hidup yang tidak menentu, kalau saya katakan tidak menentu ya. Karena seringkali kita melihat dengan mata kita, dengan telinga kita. Nah, kita mulai ada ketakutan karena kita melihat fakta. Tapi kita harus senantiasa ingat bahwa Kristus, Tuhan kita Immanuel, ada di tengah-tengah kita. Dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan akan kemuliaannya ya. Kita tahu bahwa kemuliaan daripada Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa hanya Allah yang dapat menyingkapkannya, mewahyukannya. Oleh karena itu kita harus connect dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Nanti Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kalau kita lagi ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba kita dibuat ngeh, yang tadinya nggak buat ngeh, kita ngeh. Nah, kita baru ngerti. Saya juga baru ngerti, oh itu mungkin yang namanya pewahyuan. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini yang tidak pernah, yang tidak pernah. Nah, sesuatu yang tidak pernah didapat itu dalam alam jasmani, kita ini membutuhkan pewahyuannya Allah, membutuhkan hikmat pengetahuan Allah. Seperti ada lagu yang, oh betapa indah, oh betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Nah, kalau secara indera jasmani kita tidak dapat mendalami. Tetapi kalau kita punya pribadi Roh Kudus, dapat menyingkapkan apa yang ada dalam diri Allah. Manusia nggak bisa menyingkapkan, istilahnya kita nilai orang gitu, belum tentu. Nah, terus kalau apalagi Allah, di sini dikatakan di ayat yang sini dikatakan tidak dapat mendalami kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Nah, sekarang kalau kita lihatnya di hari-hari sekarang ini terakhir, seperti kita ketahui ya, pengetahuan akan terus bertambah seperti kitab Daniel katakan, tetapi kehendak Allah pasti terjadi. Yaitu apa? Kehendak Allah ini memenuhi bumi, memenuhi dunia, memenuhi bangsa kita, memenuhi akan kota kita, memenuhi akan gereja Tuhan, memenuhi akan kita semua. Yaitu dengan kemuliaannya. Itu ada di Yesaya 6 ayat 3 ya, tapi kita nggak usah baca. Sekarang kalau kita melihat, kita nih hidup di dalam dunia yaitu jasmani, ya natural gitu ya, bisa fakta gitu ya. Dan dunia ilahi yaitu dunia rohani, dunia supernatural. Ya, tapi kita tahu yang namanya jasmani itu tunduk kepada hukum. Jasmani tunduk pada hukum, ya yang paling bisa dimengerti hukum gravitasi gitu ya. Nah, terus tunduk kepada waktu, terus tunduk kepada ruang. Jadi ruangannya itu terbatas kalau jasmani. Nah, terus bukan hanya, tapi semua yang jasmani ini dapat diakses melalui panca indera. Melalui panca indera jasmani kita. Tetapi rohani, yang rohani ya, dimensinya itu di atas hukum alam. Terus permanen, kekal ya. Tidak kasat mata, hanya dapat diakses dengan iman. Hanya dapat diakses dengan iman. Segala sesuatu yang tidak kasat mata itu hanya dapat diakses dengan iman. Misal, manusia itu aneh. Dia paling bisa percaya kalau kata orang pinter. Itu kan dunianya supranatural juga ya. Karena sumber supranatural itu ada Tuhan dan manusia. Manusia nih cenderung pada apa yang dikatakan orang pinter, apa yang dikatakan peramal-peramal, apa yang dikatakan termasuk apa yang dikatakan menurut kepikirannya sendiri, menurut kepikiran si A gitu ya, menurut kepikiran si B gitu ya. Tapi kita harus basicnya tetap firman ya, kita harus perhatikan, hati-hati gitu ya. Nah, itu manusia itu kalau dia percaya akan apa yang dikatakan oleh paranormal, apa yang dikatakan oleh peramal atau segala macam, maka itu terjadi. Ya. Nah, sekarang manusia harus belajar di saat-saat seperti ini. Kita harus belajar untuk mempercayai supranatural yang sumbernya hanya dari Allah. Karena Allah kita ini supranatural, kekal. Kalau kekal itu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Jadi jadi kayak lingkaran muter terus, kekal ya itu tuh. Permanen, kekal gitu ya. Nah, terus orang percaya di 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. 2 Korintus 4 ayat 18. Coba 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita sering memperhatikan yang kelihatan, terpengaruh oleh apa yang kelihatan.
terpengaruh oleh semua yang bisa ditangkap dengan indera rohani kita. Misal, kita melihat sesuatu, hati kita nih udah les gitu ya, udah terganggu gitu tuh ya. Kita mendengar sesuatu, langsung darah kita bisa naik gitu ya. Tapi kita punya Tuhan Roh Kudus, kita punya damai sejahteranya Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati, jangan terburu-buru untuk misalnya ada orang ngajak debat gitu ya. Kadang-kadang kalau perdebatan itu membuat kita jengkel. Apalagi kalau ngadepin orang yang pintar ngomong gitu ya. Jengkel, tapi kalau kita berdiam diri, Tuhan akan beri kita hikmat untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sekarang kalau kita lihat nih, banyak kasus virus, banyak kegoncangan alam, banyak ekstrim cuaca ekstrim ya. Nah, ilmu pengetahuan itu sudah sampai pada yang namanya gila-gilaan. Terlebih apa yang kita ketahui terjadi di Cina. Di Cina itu luar biasa jadinya. Ya, pokoknya saya nggak bisa ngomong banyak. Ya, nah, itu semua pengetahuan manusia yang terus bertambah itu tidak mampu memberikan solusi. Tidak mampu memberikan solusi. Saya percaya semua sedang digiring untuk kehancurannya sendiri ya. Manusia sekarang mulai cari yang namanya supranatural, yaitu yang gaib-gaib ya. Tapi yang gaibnya itu ya hati-hati, sumber supranaturalnya itu bisa menipu kita. Kita hati-hati. Kita hanya sumber satu, sumber kuasa, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri ya. Nah, terus kalau kita lihat ya, Allah itu pencipta yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu, Allah itu menyingkapkan dirinya melalui Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan. Kita bersyukur bahwa hikmat Allah itu tidak terpikirkan ya. Dia menyatakan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia, Yesus, dan memberikan teladan. Sekarang kalau kita lihat memberikan teladan, kita harus belajar bagaimana Yesus hidup waktu hidup sebagai manusia ya. Semua yang Yesus lakukan semasa hidupnya itu adalah perkara-perkara supranatural. Ya, seperti air berubah jadi anggur. Terus Yesus membangkitkan orang mati, terus banyak sekali pokoknya ya, semua supranatural ya. Tidak ada yang dapat melakukan seperti Yesus. Nabi siapa yang bisa melakukan seperti Yesus? Ya, oleh karenanya kita tidak mau main agama-agamaan. Kita mau mengalami dengan Tuhan. Mengalami dengan Tuhan. Belajar dari hati kita ya. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan itu, kan ada perintah untuk kita Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, waktu kita terima Tuhan Yesus nih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang saya mau tekankan di sini adalah kita nih jangan jadi serupa dunia jasmani yang kita lihat melalui panca indera rohani kita ya, panca indera jasmani kita, indera kita. Nah, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar membuat kita jujur, saya terus terang takut, membuat kita takut. Tetapi kita tahu Tuhan sudah beri kita kuasa untuk membuat kita tidak takut. Karena ketakutan itu membunuh iman kita. Benar, ketakutan itu membunuh iman kita. Karena ini nih musuh iman ya, membuat kita khawatir, membuat kita tidak percaya. Kalau saya begitu saya takut, biasanya kalau takut gini, udah ngantuk, pengen tidur, terus nggak bisa tidur. Sebenarnya nggak bisa tidur bukan karena ada pikiran, bukan sebenarnya. Sebenarnya itu nggak bisa tidur itu mendadak,
pikiran yang lain masuk. Jadi nggak bisa tidur dulu baru pikiran gitu. Nah mulai takut tuh. Nah setelah mulai takut kita harus balik ke Tuhan. Kita tidak melihat perkara-perkara yang kita lihat. Sudahlah serahkan semua ke Tuhan. Tuhan pemelihara jiwaku. Pikiranku, perasaanku, semua kehendakku aku serahkan ke Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus terus-menerus memperbarui pikiran kita. Ya, memperbarui pikiran kita. Seperti udah lihat dulu Kejadian 1 ayat 26. Agak terlupa Kejadian 1 ayat 26. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan itu menciptakan kita supaya kita berkuasa. Yesus sudah menang dan kita diberikan kuasa ya. Nah, manusia diciptakan dengan kuasa ilahi untuk berkuasa dan menjadi tuan di bumi. Menjadi tuan di bumi. Nah, sekarang pikiran kita ini cenderung untuk terus ngelihat dalam dimensi yang nyata, otomatis ya. Ya begitu melek mata lihat dimensi yang nyata, langsung tugas seabergan gitu tuh ya, wajiban seabergan gitu ya. Nah otomatis gitu ya. Nah manusia itu digiring untuk percaya kepada fakta, kepada yang cengli-cengli, pada yang masuk akal. Nah, peperangan itu terus menerus di pikiran kita. Oleh karena itu Tuhan kepengen kita itu ya menjadikan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita harus memperbarui pikiran kita supaya kita dapat memiliki pikiran seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya, ya. Nah, terus kita lihat lagi ya. Ketika peperangan dalam pikiran ini berkecamuk, nah kita makannya banyak apa? Makannya banyak info dari dunia ataukah info dari firman? Nah, begitu kita punya banyak info dari firman, Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada kita. Jadi tingkat pewahyuan kita ini tergantung dari apa yang masuk dalam pikiran kita ya, pembaruan pikiran itu perlu ya. Kita ini kalau kita terus dalam fakta, dalam dunia natural kita akan mengalami keterbatasan. Saya pinjem istilah Miss Ina kemarin, batas yang diperluas. Sekarang batas ini batasnya, natural fakta. Diperluas, tentunya kita kepengennya yang diperluasnya itu yang ilahi. Jangan yang fakta, yang ilahi gitu ya. Seperti ada orang ngomong begini, saya enggak setuju dengan perang rohani. Kan Tuhan Yesus sudah menang, itu banyak orang kan yang cerita kayak gitu. Kita udah menang, ini. Terus saya bilang, memang kita ini berperang dari kemenangan Tuhan. Dari kemenangan Tuhan. Di kayu salib Tuhan sudah menang. Kita cuma memproklamasikannya. Dan pula kata saya, coba kamu pernah ngalamin apa? Terus dia cerita, dia pernah melayani pelepasan. Bukan melayani pelepasan. Dia lihat sesuatu, kemudian dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi itu. Dan terus saya bilang, itu namanya perang. Dan dia melongo. Nah, itu namanya perang. Iya kata saya, itu namanya perang. Kita tuh melakukan perang tuh dengan senjata firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Kamu punya firman, kamu perkatakan itu senjata kamu. Itu namanya peperangan. Oh begitu ya? Iya kata saya itu. Begitu. Nah terus kalau tentang berkuasa atas ciptaan, kan manusia kan berkuasa untuk
ciptaan yang Tuhan berikan, kuasa kepada Tuhan berikan kita kuasa untuk berkuasa atas makhluk ini. Kan bukan berkuasa atas manusia. Siapa yang bilang berkuasa atas manusia? Gak ada yang berkuasa atas manusia. Tuhan yang punya. Manusia itu Tuhan yang punya. Kita bukan orang-orang yang diktator gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Terus udah ceritanya udah ceritanya. Terus saya bilang, orang tuh pengertiannya nih seperti kita lahir baru, iman kita batas sampai segini misalnya ya. Lalu kita ikut ke gerakan. Nah, terus cukup senangkah kita dengan kegerakan? Jangan, terus dilanjutkan. Iman kita harus progresif, naik. Enggak stop sampai di situ. Kalau kita cukup, perang ya, saya sekedar sini, saya ngerti perang, wis cukup gitu. Saya dulu berpendapat seperti itu. Tapi setelah itu iya ya, Tuhan tuh gerak terus gitu tuh. Iman kita harus progresif. Iman dari lahir baru, terus mulai iman, istilahnya iman melayani Tuhan di overhead, terus iman lagi, melayani Tuhan, melayani Tuhan lagi, melayani firman di kelompok ibu-ibu, melayani lagi terus harus seperti itu. Pikir saudara, kalau kita tidak berhubungan dengan orang-orang yang terus bergerak, kita mandek. Nah, iman kita di sini saja, benar. Jadi kita nih harus punya batasannya, harus terus diperluas. Tembok-tembok Yeriko tuh senantiasa ada di depan kita dan kita harus hancurkan. Ada lapisan-lapisan di hidup kita, di jiwa kita nih ada lapisan-lapisan. Masa lalu saya, masa kecil saya, masa remaja saya, masa saya ngalami segala sesuatu, itu yang meninggalkan di dalam jiwa kita nih luka gitu tuh. Itu harus dipatah-patahkan, harus dihancurkan gitu ya. Makanya benar kalau ada tentang pentahiran atau apa, nah kita nih harus benar-benar sebagai anak Tuhan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan ya. Nah seperti gini, Petrus itu kan diberi kuasa. Petrus dan kita katakanlah kita ya. Kita sih seperti Petrus, ada di dalam perahu. Kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang supranatural gitu ya. Yesus bisa jalan di atas air, saya kepengen. Nah, Yesus enggak ngelarang ya. Tapi Yesus bilang datang. Nah, firman yang datang, remaan, firman yang diperkatakan itu datang ke Petrus. Lalu Petrus keluar dari perahu. Nah, kalau kita tetap di dalam perahu, kita tetap ada di dalam fakta. Di perahu aja. Tapi Yesus adalah supranatural. Dia menyatakan dirinya, nih aku bisa jalan di atas air. Petrus, kita kan punya, semua orang pasti punya kepengenan yang ilahi gitu, yang supranatural. Lalu langsung nyoba untuk jalan di atas air. Nah sekarang kalau kita lihat ya, jalan di atas air itu ya, berarti meninggalkan keamanan yang ada di dalam perahu. Berani ambil resiko ya, karena ada firman Tuhan itu, datanglah. Kayaknya Tuhan lagi ngajarin kita semua. Yuk, jangan di tempat terus, bergerak, masuk ke seperti yang Tuhan lakukan, masuk ke dalam hal-hal supranatural. Banyak contoh ya. Nah, sekarang kita dengar firman, kita belajar untuk meraih firman ya. Iman timbul dari mendengar perkataan Tuhan Yesus ya. Terus kita kan di masa-masa, kalau saya boleh katakan, masa ini masa yang tidak mudah, masa yang sukar ya. Kita nih ingin menikmati pemeliharaan Tuhan. Nikmati pemeliharaan Tuhan. Kerja mentok terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan kita supranatural. Kita pengen ngalami apa yang dikatakan pemeliharaan Tuhan yang supranatural. Ada kalau Morris Salolo bilang penyediaan Tuhan yang supranatural. Terus
Lalu kita ini ya belajar tentang no limitnya, tidak terbatas. No limit apa? Oh, no limit hikmatnya, no limit. Kita butuh hidup dengan hikmat yang dari Tuhan supaya bisa melakukan apa yang Tuhan mau ya. Terus no limit cintanya, no limit berkatnya, penyediaannya no limit. Nah, Tuhan mengajarkan kita keluar dari keterbatasan kita, manusia lama kita. Berani kita untuk melangkah, mengalami keajaiban. Saya belajar, saya nih sembari ngomong nih, saya tuh lagi belajar gitu. Sedikit demi sedikit. Pokoknya belajarlah, pokoknya saya mau belajar Tuhan, saya mau belajar. Jadi setiap kali hati biar gitu ya, saya belajar. Tuhan apa nih Tuhan? Tuhan apa? Saya belajar. Jadi batasan kita diperluas gitu. Ya itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Tadi firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan berikan. Tuhan sediakan semuanya buat kita. Nah, untuk firman ini kita harus tahu perlu yang namanya iman. Perlu yang namanya percaya penuh bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah janji Tuhan. Salah satu hal tadi di dalam Kejadian 1:26 dikatakan manusia itu diberi kuasa untuk menaklukkan. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir tidak bisa mendalami apa yang perlu ditaklukkan. Yang pertama-tama yang sangat penting buat hidup kita untuk yang ditaklukkan itu apa? Jiwa kita. Yang harus ditaklukkan dikatakan supaya mereka berkuasa ya, atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Nah, seringkali kita menafsirkan ini apa yang ada di bumi ini. Oh, kekayaan, semua yang materi itu dikuasai. Betul, tidak salah. Tetapi sebetulnya yang lebih dalam yang ada di bumi. Bumi itu apa sih? Bumi itu terdiri dari tanah. Saudara dan saya itu dibentuk dari apa? Tanah. Betul? Jadi kita tahu bahwa pertama kali yang penting dalam hidup saudara dan saya, taklukkanlah jiwamu. Karena jiwa inilah yang membuat kita berbuat dosa. Kenapa Hawa itu bisa berbuat dosa? Bukan rohnya, jiwanya. Akibat jiwanya yang berbuat dosa, akhirnya rohnya tidak bisa nyatu dan nyambung sama Tuhan lagi. Nah, sebetulnya kalau kita ada di dalam Kristus, Kristus sudah menang, itu kita nyambung. Itu kalau jiwa kita bisa ditaklukkan. Itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Apalagi zaman sekarang ini. Apa sih yang bikin kita takut? Jiwa. Ya. Pikiran masuk ke jiwa, roh kekhawatiran ada. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita mendengar dan kita melihat di sekitar kita. Ya. Begitu kita lihat di sekitar kita, mata kita melihat, ya, lalu kita mendengar, akibatnya apa? Roh kekhawatiran masuk. Kekhawatiran itu apa sih? Jiwa. Nah, begitu jiwa kita kena, rohani kita ada di bawah jiwa. Jadi rohani kita jadi mati. Caranya bagaimana? Untuk dikatakan bisa menaklukkan rohani kita harus diperluas. Sedangkan kita kalau dikatakan tadi no limit, pikiran kita pasti perkara materi. Tidak salah. Tapi belajar, kejar yang ilahi. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku no limit dalam kehidupan rohaniku. Sebab begini, pada saat engkau link dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, sangat percaya akan firman Tuhan.
bahwa semuanya itu akan datang sendiri. Otomatis datang sendiri. Percayalah, kejar perkara yang ilahi. Minta no limit dalam perkara-perkara ilahi. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat selama 1 jam ini Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Kami mengatakan Tuhan, kami rela menyerahkan semuanya untuk-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau membuka lebar-lebar hidup kami. Penuhi hidup kami Tuhan dengan perkara-perkara yang ilahi. Biarlah kami mempunyai pemikiran no limit dalam kami mengejar perkara-perkara ilahi. Karena kami tahu kalau kami boleh menaklukkan bumi ini termasuk jiwa kami, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi akan apapun juga. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia saat ini Tuhan. Kalau kami banyak mendengar, ada roh ketakutan yang menguasai kami Tuhan. Apa yang bakal terjadi? Tapi satu perkara kami tahu, Engkau katakan Tuhan, buat kami tetap melekat kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Saat ini kami tetap menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Semua musibah yang bakal terjadi Tuhan, kami tahu ini semua harus terjadi. Satu perkara kami minta di dalam nama-Mu. Buat kami mengejar perkara ilahi, perkara yang supranatural. Supaya kami tahu kami akan hidup di luar daripada kebiasaan manusia. Kami akan hidup dalam supranatural. Engkau akan membuat perbedaan dalam hidup kami. Dan Engkau akan menyelamatkan seperti bangsa Israel. Engkau bedakan dengan bangsa Mesir. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat masalah demi masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, yang dihadapi oleh bangsa kami, di dalam menghadapi akan segala sesuatu. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya. Kami minta Kau datang Tuhan, buat mereka tahu untuk mengejar perkara-perkara yang ilahi, supaya segala perkara yang jasmani itu akan dapat terselesaikan. Bersama dengan Engkau, kami percaya pasti ada jalan. Bapak, kami berdoa, biarlah Kau beri kekuatan, kemampuan, roh kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah untuk dapat menuntaskan tugasnya dalam pemerintahan negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami tahu saat Daud diurapi, maka roh-Mu menguasainya. Hari ini kami minta saat kami pengurapan ini Tuhan, roh-Mu sendiri yang menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini membuat roh-Mu menguasai dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Engkau kuasai mata kami Tuhan. Engkau kuasai akan telinga kami Tuhan. Engkau kuasai akan bibir mulut kami Tuhan. Engkau kuasai hati kami dan jiwa kami ini Tuhan. Supaya benar-benar roh-Mu saja yang berkuasa. Dan semua roh kekhawatiran kami dipatahkan Tuhan. Ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati tangan kami ini Tuhan. Biar tangan kami ini tangan yang diurapi. Di mana roh-Mu Tuhan bekerja bersama-sama.
melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Dan kami pasti selesai dalam mengerjakan pekerjaan kami hari ini. Karena Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan seperti yang Kau mau. Biar hari ini kami menyelesaikan semua pekerjaan kami. Hari ini kami berjalan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.